kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik Satria semuanya. Sukacita sekali nih kakak bisa kembali menceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kakak bercerita, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangannya lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh datang untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik Tuhan. Kasih telinga kami agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kamu pernah gak menerima sebuah surat? Kalau kakak selalu punya perasaan yang senang saat membuka amplop dan melihat apa isinya. Tahukah kamu bagaimana cara orang-orang zaman dahulu dalam mengelem sebuah surat? Beberapa tahun yang lalu, amplop belum seperti sekarang, yang hanya perlu dibuka plastik lemnya, lalu dilekatkan kembali. Waktu itu, amplop memang sudah ada lemnya, tetapi lemnya tidak berfungsi jika tidak terkena air. Rasanya repot sekali bukan kalau harus mencari air terlebih dahulu, lalu dioleskan kembali pada area amplop. Belum lagi tangan kita akan lengket dan basah juga. Itu akan membuat tambah repot. Jadi adik-adik, apa sih cara yang tercepat dan termudah dalam menyegel amplop? Benar adik-adik, yaitu dengan cara menjilatnya. Rasanya pasti tidak enak kan kalau misalkan harus menerima amplop dengan cara tersebut. Tetapi ketahuilah adik-adik, kalau amplop pada zaman dahulu, amplop tersebut harus disegel atau dicap dengan menggunakan lilin yang telah dicairkan. Dengan melihat segel atau cap di amplop, kamu dapat mengetahui dari siapa yang mengirimnya surat tersebut. Kepemilikan dari amplop tersebut ditunjukkan dengan cara sebuah desain atau inisial-inisial nama dari cap tersebut. Dan tahukah kamu juga, di atas dirimu juga ada segel seperti ini loh, yang membuat kita menjadi orang yang istimewa. Segel ini ditunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Mari kita baca kitab Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Begitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kamu menerima segel itu. Tuhan memeteraikanmu dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kamu adalah miliknya. Siapa saja yang punya segel itu, berarti dia sudah dilahirkan kembali. Baiklah, sebelum kakak cerita mengenai ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita, yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kamu memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami Tuhan, agar telinga kami bisa dengan baik mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita telusuri cerita dari seorang yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Di suatu hari, suatu malam, agar tidak kelihatan banyak orang, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ia adalah anggota Sanhedrin, pengadilan tinggi bangsa Yahudi, yang menangani masalah-masalah hukum dan masalah-masalah rohani bangsa Yahudi. Di zaman itu, orang seperti Nikodemus sangat dihormati dan terpandang. Ia adalah seorang penting, ia punya kedudukan dan kekuasaan juga. Ia pun seorang yang menjalankan ibadahnya dengan ketat dan rinci. Nikodemus memanggil Tuhan dengan sebutan Rabi. Ini adalah panggilan kehormatan untuk seorang guru besar. Nikodemus merasa bahwa Tuhan adalah guru yang diutus Allah. Karena itu, ia sudah tua mau merendahkan dirinya untuk belajar lagi kepada Tuhan Yesus. Nikodemus sangat rendah hati, namun Tuhan menunjukkan bahwa ia seorang pemimpin Yahudi. Bukan perlu ajaran baru, tetapi perlu dilahirkan kembali.
Siapa saja yang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat berhubungan dengan Tuhan Yesus dan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apa perlu dilahirkan kembali? Kata Nikodemus yang jadi bingung. Ia pikir ia perlu bermacam-macam ajaran baru, tetapi Tuhan mengatakan bahwa ia perlu dilahirkan kembali. Mengapa? Apakah ia perlu beribadah? Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Apakah mungkin masuk lagi ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah kalau saja Nikodemus bisa masuk lagi ke rahim ibunya, lalu dilahirkan lagi, Nikodemus tetap menjadi daging karena Nikodemus dilahirkan dari daging. 10 kali Nikodemus masuk ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali, 10 kali juga Nikodemus dilahirkan dari daging dan tetap menjadi daging. Nikodemus perlu dilahirkan kembali dari roh agar rohnya dihidupkan sehingga Nikodemus bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus yang adalah roh. Tahukah kalian bahwa keadaan manusia pada mulanya seperti lampu yang menyala? Karena roh yang ada dalam diri manusia adalah roh yang hidup, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Namun, setelah manusia berbuat dosa, roh manusia menjadi mati, kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena Tuhan adalah roh. Kakak mengajak adik-adik, mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi, jika roh manusia mati, maka manusia tidak mungkin bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita perlu dilahirkan kembali, agar roh kita dihidupkan dan kita bisa kembali berhubungan lagi dengan Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus mengetahui bahwa dilahirkan kembali artinya kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Begitu kita menerima Tuhan Yesus, Dia sebagai roh, maka Ia akan masuk ke dalam diri kita, memeterai kita, menghidupkan roh kita, dan tinggal di dalam roh kita. Itulah yang dimaksud dengan kelahiran kembali. Sehingga kita bisa menempuh hidup yang baru. Jika dulu kita suka menyontek, sekarang kita bisa terlepas dari kebiasaan menyontek tersebut dengan meminta tolong pada Tuhan. Jika dulunya suka bersikap kurang ajar pada papa mama, sekarang kita bisa berubah asal minta tolong pada Tuhan. Dan jika dulu suka marah-marah ataupun maki-maki, kita pun bisa berubah asal minta tolong pada Tuhan. Begitu Tuhan Yesus menyentuh hidup kita, maka kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baru karena Tuhan mengubah perilaku kita dan juga mengubah cara hidup kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Aku percaya padamu dan menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku juga bersyukur Tuhan karena boleh diangkat kembali. Rohku hidup dan memiliki tanda bahwa aku adalah milik-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan karena aku memiliki kehidupan yang baru yang tidak terikat lagi oleh dosa dan iblis. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, hafal ayat untuk minggu depan diambil dari Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetap rajin adik-adik dalam menghafal ayat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.